Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Relawan SMCC UNESA terjun langsung ke lokasi gempa bumi Cianjur. Sambut doktor baru, jurusan Sendra Tasik FBS UNESA gelar mimbar ilmiah. UNESA sukses gelar Unifur 2022. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Gempa Cianjur yang terjadi beberapa waktu lalu menyisakan dampak kerugian secara material. Selain itu, bencana ini juga berdampak pada psikologis para korban. Universitas Negeri Surabaya melalui Satuan Mitigasi Krisis Center atau SMCC UNESA memberangkatkan relawan ke lokasi bencana gempa bumi Cianjur pada Senin 28 November 2022 lalu. 4 fokus utama kegiatan relawan yaitu penyaluran donasi, psikoedukasi, dapur umum, dan pelayanan kesehatan. Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC UNESA memberangkatkan tim relawan ke lokasi bencana gempa bumi Cianjur. Pelepasan sejumlah relawan tersebut dilakukan di lobi Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya oleh jajaran SMCC. Tim relawan yang terdiri dari sejumlah mahasiswa dari UKM Kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Agus Siva SOR MPD selaku Kepala Divisi Mitigasi Kebencanaan SMCC UNESA. Fokus kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari pada 28 hingga 30 November 2022 ini yaitu penyaluran donasi, psikoedukasi, dapur umum, dan pelayanan kesehatan. Titik lokasi yang disasar tim relawan SMCC yaitu Kampung Buni Kasih Hilir, Desa Bunisari, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Psikoedukasi atau trauma healing bertujuan mengurangi trauma yang diderita para korban pasca bencana. Ketua SMCC UNESA, Dr. Diana Rahmasari SPSI MSI, menyampaikan bahwa bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun juga memerlukan treatment ini. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tua, teman, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan psikoedukasi atau trauma healing menjadi salah satu fokus utama kegiatan relawan SMCC. Harapannya, para korban segera pulih baik secara fisik maupun psikis dengan berbagai treatment yang dilaksanakan. SMCC UNESA berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan rasa kemanusiaan demi membantu dan meringankan beban sesama. Dari Cianjur, tim relawan SMCC melaporkan. Sambut doktor baru di jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, gelar mimbar ilmiah. Kegiatan rutin ini merupakan bentuk apresiasi dari jurusan bagi para dosen yang melakukan studi lanjut untuk meraih gelar doktoral. Mimbar ilmiah dalam rangka menyambut doktor baru di jurusan Sendra Tasik ini diselenggarakan secara luring di Auditorium T14 lantai 4 FBS UNESA Kampus Lidah Wetan. Dihadiri oleh para dosen, mahasiswa, dan alumni, kegiatan rutin ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dr. Trisakti MSI, yang menyampaikan bahwa selain sebagai bentuk apresiasi bagi para dosen, acara ini juga sebagai upaya memotivasi para mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan mimbar ilmiah ini dipaparkan oleh Dr. Welly Suryandoko SBD MPD yang telah berhasil menuntaskan gelar doktoralnya di bidang teknologi pendidikan yang berfokus pada materi keaktoran. Sebagai dokter ke-12 di jurusan Sendra Tasik, Dr. Welly mengembangkan model pembelajaran Amung Roso untuk penghayatan dan inner acting dalam materi keaktoran pada mata kuliah drama elektronik. Lebih lanjut, Dr. Welly menyampaikan bahwa tujuan pengembangan model pembelajaran ini berasal dari keresahannya akibat pandemi selama 2 tahun terakhir yang berpengaruh dalam penurunan kualitas penokohan oleh para mahasiswa selama pembelajaran daring berlangsung. Sejak masa pandemi kemarin, banyak terjadi kemunduran kualitas karena model pembelajaran yang sebelumnya ketika dilaksanakan secara online banyak mengalami
keterhambatan dalam melakukan eksplorasi, kemudian dalam melakukan pencarian bentuk-bentuk keaktoran, sehingga dimunculkan model pembelajaran Among Rasa ini untuk memaksimalkan kualitas akting. Nah, maka kemudian dimunculkan model pembelajaran Among Rasa untuk penghayatan dan inner acting. Jadi memaksimalkan keaktorannya dengan penuh penghayatan dan penuh inner acting di materi keaktoran mata kuliah drama elektronik. Model ini bisa diterapkan tidak hanya di kampus UNESA, di Prodi Pendidikan Sendra Tasik, tapi barangkali juga di instansi-instansi lain, di tingkat sekolah barangkali, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi lain. Karena kali ini di kurikulum Merdeka Belajar, SD pun ada mata pelajaran seni teater, SMP juga ada, SMA, dan perguruan tinggi tentunya. Harapannya, dengan dikembangkannya model pembelajaran ini dapat membantu para mahasiswa, khususnya pada materi keaktoran, dalam menghayati dan menemukan inner acting dalam suatu peran, serta dapat dikembangkan dan digunakan tidak hanya di lingkup UNESA saja, melainkan dapat diimplementasikan oleh masyarakat luas. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Program Studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2021 menyelenggarakan pameran ilustrasi Mini Art Exhibition 2.0 dengan tema fantasi alih peran. Pameran ini merupakan ajang penilaian akhir semester pada mata kuliah ilustrasi. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi karya mahasiswa selama 1 semester ini. Program Studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2021A menggelar pameran ilustrasi bertajuk Mini Art Exhibition 2.0. Pameran yang mengusung tema fantasi alih peran ini dilaksanakan pada 6 dan 7 Desember 2022, tepatnya di ruang display lantai 1, Gedung T14 FBS UNESA. Karya yang dipamerkan merupakan buah kreativitas mahasiswa DKV 2021A untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ilustrasi. Fantasi alih peran yang diangkat menjadi tema bermaksud memutar balikan peran antara manusia dan hewan, sehingga dapat memunculkan imajinasi pengunjung seolah-olah sedang safari di hutan belantara. Bertema tentang memutar balikan peran binatang dengan manusia. Jadi dengan adanya binatang itu, jadi kami itu memikirkan untuk membuat mentemakan pameran ini untuk menjadi kayak safari gitu, kayak safari hutan. Tidak hanya mahasiswa UNESA, para pengunjung juga berasal dari berbagai kampus di Surabaya. Acara semakin menarik dengan adanya foto booth gratis yang gambarnya bisa diunduh melalui Google Drive di Instagram DKV 2021A. Husna Lutfiani, mahasiswa Prodi DKV Angkatan 2021, merasa puas dapat melaksanakan pameran ini di tengah berbagai tugas UAS yang harus dilaksanakan. Kegiatan ini pendapat saya udah keren banget ya, apalagi persiapannya juga mepet, itu H-2 itu kita dekor terus nyusun juga ini gimana tata pamerannya yang biar enak dilihat gitu. Kesulitannya mungkin di waktu ya, karena ini tugas UAS jadi ketumpuk juga tugas-tugas dari matkul yang lain, jadi waktunya mepet, terus habis itu mungkin dananya agak kurang dikit gitu ya. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, terutama dalam bidang karya ilustrasi dan proses manajemen event. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Universitas Negeri Surabaya mengadakan UNESAS International Forum of University Rectors atau UNIFUR 2022. Forum diskusi yang mempertemukan pakar dan praktisi lintas negara ini membahas keterlibatan perguruan tinggi dalam G20 guna mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia atau World Class University. Universitas Negeri Surabaya kembali menggelar International Forum of University Rectors 2022. Setidaknya 70 anggota dari 50 institusi di 15 negara mengikuti forum mitra, praktisi dan pakar yang dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. Mengangkat tema Enhancing Universities G20 Involvement to Achieve World Class University, UNIFUR menjadi wadah untuk memperkuat hubungan UNESA dengan stakeholder guna mewujudkan kerjasama yang lebih luas dengan menjangkau bidang yang lebih beragam. Alih status UNESA dari PTNBLU menjadi PTNBH turut menjadi topik dalam diskusi menduniakan capaian kualitas dan kompetensi UNESA.
pemateri pertama kami dari kementerian ini mengangkat bagaimana universitas itu bisa menjadi world class university. Perubahan status dari BLU menjadi PTNBH ini juga menuntut kami UNESA khususnya untuk menjadi world class university dengan berbagai macam kegiatan internasionalisasi. Nah, Unifur ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan, kami desain untuk bagaimana UNESA ini menuju world class university. Unifur menjadi media UNESA untuk bertemu mitra internasional, memperkenalkan potensi UNESA, serta bertukar pikiran dan gagasan seputar isu global. Unifur 2022 menjadi kesempatan besar UNESA untuk meningkatkan jalinan kerjasama dengan 9 mitra internasional guna mewujudkan program kolaboratif serta aktivitas internasional di masa mendatang. Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Suprapto SPD MT, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Sujarwanto MPD, turut memberikan apresiasi kepada mitra melalui penghargaan bertajuk Partnership Excellence Award yang diberikan kepada mitra potensial dan kompeten di tahun 2021-2022. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Nanda Pujo melaporkan. Sebagai wujud tindak lanjut program P2MD oleh mahasiswa program vokasi UNESA, pada 18 November 2022 dilaksanakan Festival Hasta Karya P2MD oleh Himastan Vokasi UNESA di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Seperti apa kemeriahan Festival Hasta Karya P2MD? Berikut simak laporannya dalam Citizen Journalism. Sebanyak 10 mahasiswa-mahasiswi program studi D4 Administrasi Negara Program Vokasi UNESA menggelar Festival Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kediren dengan tema Mewujudkan Zero Waste dalam Pengolahan Sampah Menjadi Hasta Karya pada 18 November 2022. Festival ini merupakan puncak dari 5 program yang sudah dirancang, yakni Bank Sampah, TPS 3R, Pelatihan Kerajinan, Pelatihan Kompos, dan yang terakhir Festival. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan ini dihadiri oleh seluruh warga Desa Kediren, perangkat desa, pengelola bank sampah, dan Karang Taruna. Kegiatan festival dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana P2MD Kediren, Atta Badiah, dilanjutkan dengan fashion show aksesoris dan fashion kostum dari sampah. Lalu penampilan akustik lagu yang diisi oleh Karang Taruna Desa. Guna memantik semangat para warga dalam memeriahkan acara, juga diadakan undian door prize. Pada festival ini, juga dipamerkan 33 kerajinan hasil kreativitas pengolahan sampah warga Kediren, seperti tas dari limbah kemasan plastik, furniture, dompet, tempat air minum gelas, hanger untuk kerudung, aksesoris, dan baju dari olahan sampah anorganik. Karya yang dipamerkan dinilai langsung oleh dosen Prodi Administrasi Negara, Dr. Haryo Kunto Wibisono SAP MAP, dan Ketua Youth Public Innovation Research, yaitu Arzetia Fitri Al-Karimah. Di akhir acara festival, diumumkan juara Best Costume, Best Aksesoris, Best Kerajinan, dan nasabah traktif Bank Sampah. Dengan adanya festival ini, diharapkan dapat memantik semangat para warga desa untuk terus melanjutkan pengolahan sampah desa menjadi hasta karya dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk olahan tersebut agar selaras dengan program pemberdayaan masyarakat desa, yakni implementasi Hexahelix Strategy dalam pemberdayaan warga Desa Kediren, Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan zero waste dan desa mandiri sampah. Dari Lamongan, tim Himastan Vokasi melaporkan untuk Citizen Journalism. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milana Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.
Bye.